Iya. Jadi yang saya katakan bahwa Yesus menebus orang Kristen yang bukan ditujukan Taurat, itu yang menggelikan. Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel. Kenapa non-Israel yang ditebus dari hukum Taurat? Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa bukan perintah Tuhannya yang kutukan, tetapi orang yang melanggar hukum Taurat itulah yang terkutuk. Nah, sekarang Anda menjadikan Yesus itu sebagai tumbal untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Sementara di dalam pengajaran daripada hukum Taurat, siapa yang melanggar hukum Taurat maka terkutuk. Siapa yang terkutuk maka upahnya adalah dosa. Nah, agar Kristen tidak terkutuk, maka hukum Tauratnya yang harus dihilangkan. Hukum Tauratnya yang harus dihapuskan. Jadi ibarat kata di negara kita ini, supaya tidak ada orang yang ditilang, maka semua aturan-aturan tentang tata tertib lalu lintas itu dihapus. Supaya tidak ada yang ditilang. Supaya tidak ada lagi lampu merah, pelanggaran lampu merah. Tidak ada lagi pelanggaran tanpa SIM, tidak bawa STNK, naik motor tidak pakai helm. Itu yang ada di dalam agama Anda, kan lucu. Aturan Tuhannya dihilangkan supaya bebas menggunakan kendaraan seenak perutnya. Ini yang terjadi kepada Anda. Sementara di dalam ajaran hukum Taurat, ketika kemudian ada di antara Bani Israel yang melanggar lampu merah, mereka harus mengikuti aturannya. Membayar pajak di pengadilan ketika mereka melanggar rambu-rambu lalu lintas. Habis itu kembali melaksanakan ketaatannya terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas. Sementara di agama Anda, tiang rambu-rambu lintasnya hancurkan semua. Aturan-aturannya hancurkan, helm semua pecahkan. Nggak ada itu lagi aturan, karena kita sudah dibebaskan. Ini aturan dari mana Bapak terima itu? Sementara Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada Bani Israel, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Perintah harus itu wajib, Pak. Wajiblah engkau mengasihi Tuhan. Hendaklah kamu wajib mengasihi. Hendaklah kamu wajib mentaati. Apa itu? Aturan. Dengan setia. Ulangan 11 nomor 1, apa itu masih kurang, Pak? Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan cara apa? Dengan cara berpegang kepada segala ketetapan, aturan, dan perintahnya. Nah, sekarang Paulus menghapuskan perintah, menghapuskan peraturan, menghapuskan ketetapan Tuhan. Sementara Tuhan memerintahkan wajib engkau mentaati dengan setia peraturanku. Sekarang yang Anda ikuti yang mana? Bapak yang di surga atau Bapak Paulus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan engkau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang ketika orang Kristen menyeru Tuhan kepada Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Diusir nggak Kristen itu? Diusir. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapakku itu? Kehendak Bapakku adalah kamu wajib dengan setia melakukan perintah, ketetapan, dan aturanku. Berarti hukum Taurat itu kekal. Siapa yang mengatakan harus ditebus, harus digenapi, harus dihilangkan, harus dilenyapkan? Paulus. Makanya saya katakan kepada Anda, ya, Paulus itu memfitnah aturan Tuhan. Paulus itu menghapuskan perintah Tuhan. Dia lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena 3 miliar orang lebih mengaminkan perkataan Paulus daripada perkataan Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan setia kewajibanmu. Tadi Anda memplesetkan, menyesatkan ajaran agama lain. Tolong, Pak. Ya, Anda harus sadari itu. Anda menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan siapa yang melanggar satu hukum maka sama dengan melanggar hukum semuanya. Nggak ada itu. Yang ada, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi kalau dikatakan jangan makan babi, harus dibuktikan jangan makan babi. Ibadah Sabat harus dibuktikan ibadah Sabat. Jangan ada ilah lain, buktikan jangan ada ilah lain.
Sujud dalam menyembah, buktikan dengan sujud. Sunat, puasa. Harus Pak, harus melaksanakan teori yang ada di dalam Taurat dengan praktek. Kalau tidak terkutuk Pak. Apalagi menghilangkan semuanya. Enak kali anak Maria Anda ambil untuk menjadikan tumbal supaya kalian bebas sebebas-bebasnya. Nggak bisa. Masuk ke rumah ibadah, sudah tidak pakai sunat, sudah tidak mandi junub, tidak lepas alas kaki, tidak basuh wajah, tidak basuh kaki. Masuk di dalam, nyembah lagi anak manusia. Itu gimana ceritanya itu semuanya melanggar aturan Tuhan, Pak? Apa sebabnya Kristen itu begitu? Karena mereka tidak lagi memiliki aturan Tuhan. Yang mereka punya adalah aturan Paulus. Makanya Yesus katakan, iblis saya yang menjadi bapakmu. Makanya semua aturan yang Anda lakukan sekarang, apapun itu, semuanya bersumber dari ajaran Paulus. Nah sekarang mana aturan Tuhannya? Sementara Tuhan, terkutuklah orang yang meninggalkan teori yang ada di Torah dengan tidak mempraktikkan dengan perbuatan. Itu dalilnya Pak. Bahkan Anda memulai dengan Ulangan 28 nomor 1. Harusnya Anda malu. Jikalau engkau baik, ya, mendengarkan suara Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bagaimana sebaliknya? Kalau engkau tidak mendengarkan, apa sebaliknya? Maka engkau akan dilemparkan ke neraka. Di mana tertulis itu? Matius 5 nomor 19. Itu jelas loh Pak. Itu dalil. Makanya saya katakan, siapa Paulus yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala aspek, dengan segala perintah, dengan segala unsur, dan ketetapan yang ada di dalamnya. Paulus ini siapa? Kapan dia mendapatkan mandat dari Tuhan untuk kemudian menghapuskan perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat? Kapan? Sejak kapan itu? Wahai Paulus, engkau kuperintahkan untuk mengajarkan kepada manusia, hilangkan semua ketetapanku yang dulu pernah aku firmankan kepada mereka. Ketetapanku berlaku untuk selama-lamanya. Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Firmanku tetap kekal selamanya. Tapi Paulus Pak, dengan entengnya, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dia siapa yang ngajarin ini? Sejak kapan itu ketentuan Tuhan harus dihapuskan? Sejak kapan? Siapa yang mengajarkan? Belum lagi di dalam Roma nomor 3, 28-29. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nauzubillah. Jadi orang benar itu bukan karena hukum Taurat, Pak. Kata Paulus, dan itu Anda aminkan. Sementara Tuhan sendiri mengatakan, kasih setiamu adalah engkau dengan setia mengasihi aku dengan jalan melaksanakan kewajibanmu, dengan melaksanakan aturan, ketetapan, dan hukum-hukumku. Apa itu? Hukum Taurat. Tapi Paulus, pendiri agama Anda mengatakan, tidak ada yang benar karena mereka melakukan hukum Taurat. Ini apa ini namanya, Pak? Ini fitnah terhadap perintah Tuhan. Ini kurang ajar namanya, Pak. Perintah Tuhannya dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Ketika ditaati, maka dianggap itu kutukan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sejak kapan kalian dibebaskan? Sejak kapan Kristen itu terikat dengan hukum Taurat? Sejak kapan? Di mana di dalam kitab Taurat bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Tetapi sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat. Emang kapan kalian hidup di bawah hukum Taurat? Kapan? Kapan Tuhan berfirman untuk kalian hukum Taurat itu kapan? Kenapa kalian yang dibebaskan? Kan lucu. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Berarti benar yang saya katakan, saya tidak memfitnah. Kristen itu tidak lagi hidup di dalam aturan Tuhan, tapi hidup di dalam aturan Bapa yang disebutkan Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Sekarang kita tidak lagi hidup dalam keadaan lama, tetapi kita hidup di dalam menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Sekarang orang Kristen hidup dalam hukum Taurat, tidak. Mereka adalah pelanggar-pelanggar ketetapan-ketetapan Tuhan demi untuk melakukan keinginan-keinginan Paulus.
Bapa yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus juga dalam 1 Korintus mengaku, akulah bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti benar, klop dengan pernyataan serta nubuatan itu. Oleh karena itulah kemudian ketika Bapak ingin meluruskan saya tentang apa yang saya katakan Galatia 3 nomor 13, semakin nyata, semakin Anda ingin mengatakan, mengkantar pernyataan saya, semakin nyata bahwa Kristen itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Itu yang Anda harus pahami. Sudah hampir sejam Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya bahwa hukum Tuhan itu adalah kutukan. Yang terkutuk justru orang yang meninggalkan hukum Taurat. Tapi bagaimana dengan orang yang menghapuskan hukum Taurat? Ada enggak konsekuensinya? Ada pasti. Sedangkan orang meninggalkan satu hukum saja tidak dibuktikan dengan perbuatan, dia terkutuk. Apalagi dihapuskan semuanya. Apalagi mengambil anak manusia, menjadikan tumbal untuk menggantikan kalian, untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dimerdekakan. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan. Dari mana? Dari hukum-hukum Tuhan. Berarti kalian bebas mau melakukan apa saja boleh. Makanya di dunia barat, gereja boleh-boleh saja menikahkan laki-laki, perempuan-perempuan, bahkan manusia dengan hewan. Boleh. Kenapa? Mereka sudah dibebaskan dari segala hukum. Galatia 5 nomor 1. Siapa yang mengajarkan kalian? Paulus. Mana tinggi kedudukan Paulus dengan Tuhannya Bani Israel? Kenapa dia yang harus kalian taati? Kenapa bukan kepada Yesusnya kalian taati? Karena dia adalah anak yang harus dipercaya. Barang siapa yang percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa kalian tidak percaya kepada dia? Kenapa harus percaya kepada Paulus? Sementara dia, anak Tuhan yang kalian maksud itu dikatakan oleh Tuhan dalam Yohanes 6, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa nggak percaya kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan, hidup itu adalah mentaati segala perintah-perintah Bapa. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kenapa kalian tidak percaya itu? Apa kehendak Bapa itu? Lakukan dengan setia kewajibanmu, dengan hidup di dalam ketetapan, hukum-hukum, dan aturan-aturanku. Apakah kalian melakukan kehendak Bapa yang Yesus maksud? Tidak. Kalian adalah anti Kristus, kalian adalah anti Yesus, yang membawa-bawa Yesus untuk menutupi aib kalian yang sesungguhnya. Kalian hanyalah serigala yang nyamar seperti domba. Demikian.